Diawali pada suasana pedesaan yang asri, kita diperlihatkan oleh satu keluarga yang terdiri ayahnya bernama David, kedua putrinya yang bernama Lucy dan Mia, yang keseharian mereka yakni mengurus peternakan di kebunnya. Karena dirasa kedua putrinya sudah besar, David pun mengajarkan Mia untuk menggunakan traktornya, di saat dirinya mungkin sedang tak ada di rumahnya. David terus mengajarkan pada kedua putrinya, untuk bisa hidup mandiri melakukan permasalahannya tanpa bergantung pada orang lain, karena mereka tak selamanya bergantung pada ayahnya terus, apalagi ibunya kini juga telah tiada. Suatu hari, David mendapatkan panggilan dari temannya yang bernama Jerry, yang dirinya meminta bantuan untuk membereskan pekerjaannya. Jadi David berencana akan keluar kota selama beberapa hari, dan ia berpesan pada kedua putrinya, untuk menjaga peternakannya dengan baik. Mereka pun membantu mengemaskan pakaiannya ke dalam kopernya. Lucy sendiri sebenarnya sedikit mengeluh, yang akhirnya mereka ditinggal lagi oleh ayahnya, dan bertanggung jawab pada ternaknya. Mia pun menghiburnya, karena ini kesempatan mereka untuk menikmati liburannya, untuk menghilangkan kejenuhannya ini. Setelah itu, David kembali memberikan aturan pada putrinya, untuk tetap terus siaga menjaga ternaknya itu. Mia sendiri sebenarnya agak menduga, jika ayahnya hanya ingin melarikan diri pada ternaknya ini. David pun membenarkan, jika memang dirinya saat ini sedikit jenuh mengurus peternakannya, dikarenakan harga bahan pokok saat ini mulai mahal, sehingga penjualan hasil ternaknya pun mulai menurun. Meskipun begitu, ia tetap harus bekerja keras, agar ternaknya ini bisa terus bertahan. David juga kini mulai percaya pada kedua putrinya, yang sekarang mereka bisa berpikir dewasa, dan mampu membantu pekerjaannya dengan beres, sehingga David berani menitipkan ternaknya pada mereka. Kemudian David pun pamit pada kedua putrinya, untuk pergi selama beberapa hari. Mia pun sejenak mengisi waktu kesendiriannya itu, dengan berjalan-jalan di sekitar hutan, yang kini mulai tandus. Setelah itu, mereka berdua pun langsung melakukan aktivitasnya kembali, yang akan memberi makan pada kuda ternaknya. Tetapi Mia teringat, jika beberapa ayam mereka telah menghilang dari kandangnya. Lucy meyakinkannya, jika ayam mereka pasti akan kembali pulang, seperti kejadian dulu yang ayamnya juga pernah hilang. Tetapi Mia menduga, mungkin ayam mereka telah dimangsa oleh predator lain. Lucy menyuruhnya untuk tak terlalu memikirkannya, dan tetap fokus kembali melakukan pekerjaannya. Melihat kuda mereka yang berlari bersama kawannya, mengingatkan mereka yang dulu waktu kecil, sering berlarian bersama ibunya, yang Lucy sendiri kini benar-benar merindukan ibunya. Di saat itu, Mia mendengar suara dari dalam hutan, yang dirinya merasa ada seseorang yang mengawasinya. Lucy menganggap Mia mungkin sedang mengalami paranoid, dan tak perlu mencemaskannya. Mereka pun kembali melanjutkan aktivitasnya, hingga langit berubah menjadi petang. Di saat di dalam rumahnya, mereka menonton sebuah berita yang mengabarkan, jika warga di daerah tempat tinggal mereka tiba-tiba mendengar suara aneh yang tak diketahui, sama yang dialami Mia sebelumnya. Saat ini pihak kepolisian sedang menyelidiki tentang dibalik suara itu berasal. Tak ingin berpikiran negatif, Lucy mengajak adiknya untuk segera tidur. Lagi-lagi, Mia kembali mendengar suara kegaduhan di sekitar rumah mereka. Mia mencoba memberitahu pada Lucy, tetapi ia justru tak mempercayainya. Karena Mia khawatir dengan hewan ternaknya, ia meminta Lucy untuk memeriksanya. Dengan sedikit ngantuk, Lucy pun keluar rumahnya, untuk memeriksa hewan ternaknya itu. Di saat ia akan menutup kandangnya yang terbuka, ia pun kembali masuk ke dalam rumahnya,
dan memberitahu pada Mia jika dirinya melihat sesosok beruang di sekitar kandangnya. Esok harinya, Lucy pun membuat sarapan untuk mereka berdua. Mia sendiri tampak gelisah dengan perkataan Lucy tentang beruang itu yang ada di sekitar rumahnya. Lucy kembali menenangkannya. Mungkin makhluk itu telah pergi, dan dirinya bersiap akan melawannya jika makhluk itu mencoba menyerangnya. Di saat itu, ayahnya menelpon Lucy untuk menanyakan kabarnya. Lucy menjawab jika semuanya berjalan baik-baik saja. Tetapi Mia menyuruhnya untuk menceritakan tentang beruang itu yang datang ke rumahnya. See you soon. Love you. Lucy pun menasehatinya bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, karena buktinya saat ini mereka berdua masih baik-baik saja. Karena adiknya itu penakut, Lucy pun mencoba menjahilinya, yang membuat Mia pun kesal padanya. Suatu ketika di saat mereka beraktivitas di kandang, Mia melihat pintu kandang tersebut tiba-tiba jatuh, dan Lucy mengira jika itu ulah dari beruang yang merusaknya. Tetapi tak sampai di situ saja, salah satu sapi mereka juga tiba-tiba hilang, padahal pagar kandangnya itu tak rusak. Karena memang tak ada yang beres, Lucy pun mengajak Mia untuk masuk ke dalam hutan untuk mencari sapinya tersebut. Lucy! What's wrong? Tanpa mereka sadari, keberadaan mereka memang sedang dipantau oleh sesosok beruang itu dari kejauhan. Kemudian, mereka pun menemukan jejak bulu sapi, yang menurutnya, itu adalah bulu sapi milik mereka. Namun tiba-tiba, mereka kembali mendengar suara beruang itu. Mereka melihat dombanya yang masih ada di luar, dan Lucy pun berinisiatif untuk membawa domba mereka masuk ke dalam kandangnya. Dengan berbekal pistol milik ayahnya, Lucy pun mencoba untuk memperbaiki pintunya. Tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba sosok itu muncul di belakangnya. Hampir saja, Lucy menembak Mia, namun tak sampai di situ saja. Lucy pun membawa Mia masuk ke dalam rumahnya. Lucy pun akhirnya mengetahui jika sosok yang meneror mereka adalah Bigfoot yang sudah memakan ternaknya. Mia pun menyuruh Lucy untuk menelpon ayahnya segera. Lucy pun langsung menelpon ayahnya untuk segera pulang dan menceritakan tentang Bigfoot yang meneror rumah mereka. Tetapi David menyuruhnya untuk tetap berada di dalam rumah karena dirinya saat ini masih sibuk dengan pekerjaannya, jadi tak bisa pulang tepat waktu. Hujan pun akhirnya turun. Lucy mengira jika Bigfoot itu mungkin sudah kabur masuk ke dalam hutan untuk berteduh. Tetapi dugaannya salah, karena Bigfoot itu masih berada di sekitar rumahnya. Mia yang berfirasat tak enak pada Bigfoot itu, ia pun mencoba memeriksa jendelanya tersebut. I just thought I heard a noise. Bigfoot itu pun berhasil menerobos masuk ke dalam rumahnya, dan mereka pun saat ini bersembunyi di atas loteng. Namun Bigfoot itu pun mulai mengamuk, dan mulai berbuat kerusuhan di rumahnya. Setelah dirasa aman, Lucy pun merasa jika mereka tak bisa berada di atas loteng ini terus-menerus, sehingga Lucy pun mengajak Mia berencana nekat diam-diam turun ke bawah, untuk menutup pintu rumah mereka dengan kayu, karena bagaimanapun juga, mereka harus bertanggung jawab membereskan masalah ini. Mereka pun perlahan-lahan turun ke bawah, dan langsung menuju ke ruang bawah tanah, untuk mengambil kayu tersebut. Tetapi ternyata, Bigfoot itu masih ada di dalam rumahnya, dan terus berbuat kekacauan. Setelah dirasa Bigfoot itu sudah pergi, mereka pun kembali ke atas, dan segera mempersiapkan untuk menutup jendelanya yang telah rusak. Lalu mereka pun menemukan pintu rumahnya yang terbuka, yang memang Lucy tadi lupa untuk mengunci pintunya. Lucy pun terus waspada, memantau kondisi di luar dan memastikan jika pintu rumahnya sudah terkunci. Kemudian berita radio menginformasikan
jika di daerah dekat rumah mereka, terjadi penyerangan dari Bigfoot pada rumah warga, yang menimbulkan korban jiwa, bahkan dilaporkan juga hilang. Untuk itu, kepolisian menyuruh warga sekitar untuk terus tetap berada di dalam rumahnya masing-masing, sampai Bigfoot itu berhasil diamankan. Di saat kondisi ini, mereka berdua tak berani keluar rumah memberi makan ternaknya, karena mungkin Bigfoot itu akan kembali lagi kemari. Karena mereka tak bisa berbuat banyak, mereka berdua pun memilih untuk istirahat saja di rumahnya. Malam pun tiba, Bigfoot itu pun kembali menghampiri rumah kakak beradik itu. Agar tak menarik perhatiannya, Lucy pun mematikan lampu rumahnya. Namun Mia melihat Bigfoot itu sedang membawa bayi domba mereka masuk ke dalam hutan. Lucy yang tak membiarkan itu terjadi, ia pun nekat keluar rumahnya untuk merebut kembali ternaknya itu. Mia yang melihat kakaknya sedang bertarung melawan Bigfoot itu, ia pun segera mengambil senapan milik ayahnya, dan berhasil menembak Bigfoot itu, yang membuat dia pun langsung kabur ke dalam hutan. Mia pun menggotong Lucy masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat. Lucy pun berterima kasih pada Mia, karena telah menyelamatkannya. Lucy pun yakin, jika Bigfoot itu akan segera kembali ke sini, untuk balas dendam. Mia berpikir, mungkin mereka harus tetap bertahan di dalam rumahnya, sampai ayahnya itu pulang. Tetapi Lucy menolaknya untuk bersembunyi terus, dikarenakan mereka tetap harus melindungi ternak mereka dari serangan Bigfoot, bagaimanapun caranya. Lucy pun kembali bangkit, dan mencoba bersiaga dengan senjatanya. Namun Bigfoot itu kembali, dan berhasil membobol pintu belakang rumahnya. Lucy pun menyuruh Mia untuk segera bersembunyi di kamarnya secara diam-diam. Karena kondisinya yang cukup terdesak, Lucy pun memutuskan untuk keluar rumahnya melalui jendela bersama Mia, untuk kabur menggunakan mobil pickup milik ayahnya. Tetapi sayangnya, keberadaan mereka diketahui oleh Bigfoot itu, dan dia pun langsung mengejarnya. Untungnya, Lucy pun langsung menekan klakson mobilnya, yang membuat Bigfoot itu pun mulai kebisingan, dan kembali masuk ke dalam hutan. Di saat kesempatan ini, mereka berdua pun segera menuju ke kandang ternaknya, untuk segera menyegel kandangnya dengan kayu. Mia pun kini mulai ketakutan, karena Bigfoot itu akan terus kembali pada mereka untuk membunuhinya. Lucy pun menyemangati adiknya, untuk terus berjuang melawan Bigfoot itu. Karena mereka tak bisa seterusnya mengandalkan orang lain untuk membereskannya. Apapun yang terjadi, mereka tetap harus mempertahankan rumah dan ternaknya ini, meskipun nyawa taruhannya. Untuk itu, mereka berdua pun mulai membuat rencana, untuk melawan Bigfoot itu, dengan memasang lampu sorot, dan menaruh tumpukan jerami. Setelah perangkatnya terpasang, Mia pun perlahan-lahan menuju ke traktornya, untuk mengalihkan perhatian Bigfoot itu. Lucy pun meneriaki Bigfoot itu, sehingga Bigfoot itu pun memilih untuk mengejar Lucy. Di saat Bigfoot itu berhasil dilumpuhkan, Mia langsung mengganti traktornya, dan ia pun langsung menabrakkan Bigfoot itu, hingga akhirnya dia pun tumbang. Mereka berdua pun bersyukur, akhirnya mereka berhasil membunuh Bigfoot itu. Tetapi masalah itu tak selesai begitu saja, dikarenakan tiba-tiba ia melihat sesosok yang lebih besar lagi, yang ternyata itu adalah induk Bigfoot tersebut. Lucy pun tersadar, jika yang mereka bunuh barusan adalah anaknya. Tak ada pilihan lain, mereka pun pasrah melawan induknya itu dengan alat seadanya. Untungnya, David pun telah tiba, dan langsung menembak induknya itu. Dengan kemarahan yang memuncak, David langsung menghabisi induknya itu dengan kejam.
Mereka bertiga pun saling berpelukan, setelah berhasil selamat dari binatang buas itu. Keesokan harinya, David menasehati kedua putrinya, untuk terbiasa menghadapi masalahnya ini, karena mereka semua tak selamanya akan hidup tentram terus, siapapun bisa berbuat jahat pada mereka. Jadi David ingin, kedua putrinya tetap terus maju menghadapi semua permasalahannya, sehingga tindakan mereka akan membuatnya semakin dewasa, untuk bisa menyikapi semua situasi yang mereka hadapi, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Bigfoot Blood on the Farm. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.